Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwarawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 29022500026 dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS yang diberikan oleh Bapak Hendra Permadi. Soal yang pertama ada fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 dikurangin Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar? Buatkan grafiknya. Kita menggunakan rumus PD sama dengan PS. Jadi PD-nya di sini 10 min Q sama dengan 2 plus 0,5 Q. Oke, kita satukan yang ada variabelnya, yaitu 0,5 Q di sininya plus, kita pindah ke ruas kiri menjadi min, dan min Q-nya tetap sama dengan 2 min 10, yaitu 10-nya berpindah ruas ke kanan, yaitu min 10. Kita langsung tambah aja ya, min 0,5 Q dikurangin Q sama dengan min 1,5 Q, dan 2 min 10 yaitu hasilnya min 8. Min 8 dibagi min 1,5 Q terdapat Q sama dengan 5,3. Jadi Q-nya adalah 5,3. Sampai sini kita sudah memperoleh harga keseimbangan pasar Q sama dengan 5,3. P sama dengan 10 min Q. P sama dengan 10 dikurangin 5,3. 5,3 ini terdapat dari harga keseimbangan pasar, yaitu 5,3. 10 dikurangi 5,3 yaitu P sama dengan 4,7. Sehingga dapat diketahui jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar, yaitu P sama dengan 4,7. Buatkan grafiknya. Ini adalah jawaban grafiknya. Nomor 2, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 min 2 Q dan P sama dengan 3 plus Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. 3. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. 4. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Dan 5. Gambarkan kurvanya. Jadi di sini diketahui permintaannya, yaitu P sama dengan 12 min 2 Q dan penawarannya P sama dengan 3 plus Q. Dan T yaitu pajak profesional 25%. Ditanya berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Dijawab, PD sama dengan PS, 12 min 2 Q sama dengan 3 plus Q. Yaitu yang kayak tadi ya, yang soal yang pertama, kita jadikan satu dulu yang ada variabelnya, yaitu Q. Q pindah ruas menjadi min Q dan 2 Q-nya tetap min 2 Q sama dengan 3 min 12, 12-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 12. Kita langsung nambahin aja ya, min Q dikurangin 2 Q yaitu min 3 Q sama dengan 3 min 12 min 9. Jadi Q-nya min 9 dibagi min 3 yaitu Q-nya ada 3. P sama dengan 12 min 2 Q. P 12 min 2 dikali 3 dari hasil keseimbangan sebelum pajak, yaitu 12 dikurangin 6 sama dengan P6. Jadi keseimbangan sebelum pajak Q-nya 3 dan P-nya 6. Sebelum pajak dan sesudah pajak, persamaan penawarannya akan berubah sementara permintaannya tetap. Contoh, P sama dengan 12 min 2 Q, penawaran sesudah pajak dengan T sama dengan 25% atau 0,25. P sama dengan 3 Q ditambah 0,25, P3 ditambah Q ditambah 0,25 jadi 1,25 Q. Jadi 3 ditambah 1,25 Q. Keseimbangan pasar, PD sama dengan PS. Jadi 12 min 2 Q sama dengan 3 ditambah 1,25 Q. 1,25 Q dikurangin 2 Q sama dengan 3 dikurangin 12. Jadi hasilnya min 3,25 Q dan min 9. Min 9 dibagi 3,25 Q yaitu Q-nya 28. P sama dengan 12 min 2 Q. P sama dengan 12 dikurangin 2.
dikali 2,8. P sama dengan 12 dikurangin 5,6 dan hasilnya P 6,5. Jadi sesudah pajak PE ini 6,5 dan QE-nya 28. Nomor 2, besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Rumusnya adalah T dikali PE sama dengan 0,25 I dari pajak profesional dan dikali 6,5, yaitu PE yang sesudah pajak sama dengan 1,7. Nomor 3, total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya TK sama dengan PE dikurangin PE sama dengan 6,5 dikurangin 6 sama dengan 0,5. Sedangkan yang ditanggung produsen adalah rumusnya TP sama dengan T dikurangin TK. 1,7 dikurangin 0,5 sama dengan 1,2. Jadi benar ya, ditanggung oleh konsumen dan produsennya adalah 1,7. Nomor 4, total pajak yang diterima pemerintah negara. Rumusnya T sama dengan Q yang keseimbangan sesudah pajak dikali T sama dengan 0,8 dikali 1,7 yaitu 4,8. Kurvanya adalah sebagai berikut. Nomor 3. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 min 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas unit barang yang diproduksi. Tentukan A keseimbangan pasar sebelum subsidi, B keseimbangan pasar sesudah subsidi, C bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK, D bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP, E jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah atau S. Diketahui permintaannya P sama dengan 80 min 4Q dan penawarannya P sama dengan 20 plus 2Q, subsidinya 5. Jadi A, keseimbangan pasar sebelum subsidi, yaitu sama ya, seperti soal 1 dan 2, kita menggunakan rumus PD sama dengan PS, yaitu 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q, yaitu kita pindah-pindahkan dulu variabel-variabelnya menjadi min 2Q dikurangin 4Q sama dengan 20 min 80. Jadi kita dapat min 6Q sama dengan min 60. Jadi min 60 dibagi min 6 yaitu Q-nya adalah 10. P 80 min 4Q, kita kasih rumus permintaan ya. Jadi kita ambil di rumus permintaan yaitu P 80 min 4Q. 80 min 4, Q-nya tadi sudah ketemu 10, jadi 4 dikali 10 40, jadi 80 dikurangin 40 sama dengan P 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu PE-nya 40 dan QE-nya 10. Dengan subsidi, harga jual yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah. Persamaan penawaran berubah dan kurvanya bergeser turun. B, penawaran tanpa subsidi, yaitu P sama dengan 2 plus 2Q ditambah 6. P sama dengan 20 plus 2Q dikurangi 5 itu dengan subsidi. Jadi dengan subsidinya sudah ditambah subsidi yaitu 5 tadi menjadi P sama dengan 20 plus min 3Q. Keseimbangan pasar. PD sama dengan PS 80 min 4Q sama dengan 20 plus 2Q. PS-nya 20 plus 2Q min 3. Jadi PS-nya itu 17 plus 2Q. PD PS 50 min 4Q sama dengan 17 plus 2Q. Jadi kita pindah-pindahkan variabel-variabelnya terlebih dahulu menjadi min 2A min 4A. Min Q sama dengan 17 min 80. Jadi min 2Q dikurangin 4Q yaitu min 6Q dan 17 dikurangin 80. Hasilnya min 6Q, 6Q dibagi 63 dibagi 6 hasilnya Q 10,5. PS 17 plus ditambah 2Q. PS 17 ditambah 2 yaitu Q-nya 10,5. 2 dikali 10,5 hasilnya 21. Jadi PS-nya 17 ditambah 21 hasilnya 38. Jadi dengan adanya subsidi PE 38 dan QE-nya 10,5.
C. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen yaitu SK sama dengan PE dan PE. Ada titik gitunya di atasnya, yaitu SK sama dengan 40 dikurangin 38 sama dengan 2. Bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen SP, S dikurangin SK sama dengan 5 dikurangin 2. SK-nya tadi didapat dari bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, dan 5-nya ini S itu dari subsidi. Jadi bagian subsidi yang dinikmati produsen itu senilai 3. Pemerintah, yaitu rumusnya S sama dengan QE dikurangin S. Jadi QE-nya tadi keseimbangan pasar sesudah subsidi yaitu 10,5 dikali S-nya yaitu 5 sama dengan 52,5. Nomor 4. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,60 YD dan I-nya 150 plus 0,15 Y dan G-nya 400, T-nya 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau aggregate dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi? C. Berapa besar nilai investasi? Dan D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Jadi nomor 4 ini rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G. Jadi di sininya Y adalah 300 ditambah 0,60 YD dan I-nya 150 ditambah 0,15 Y dan G-nya 400. Kita kurung-kurungin ya masing-masing. Jadi diperoleh Y sama dengan 30 plus 0,60 Y dikurangin T ditambah 150 plus 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurangin T. T-nya tadi adalah 300 ya. Jadi Y dikurangin 300 dan ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y dikurangin 180. Jadi 300 ini dikali 0,60 jadi hasilnya 180. Ditambah 150 plus 0,15 Y ditambah 400. Y 120 ditambah 0,60 Y. Jadi 120 ini kita dapat dari 300 dikurangin 150. Yaitu 120. Plus 0,60 Y dan plus 150 ditambah 0,15 Y tambah 400. Jadi kita peroleh 670 plus 0,75 Y. Jadi 670 ini didapat dari 400 ditambah 150 ditambah 120 dan 0,75 Y ini didapat dari 0,60 ditambah 0,15. Jadi di sini Y-nya sama dengan 0,75 670. Jadi kita bagi aja menjadi 0,25 dibagi 670, jadi Y-nya di sini 2680. B. Berapa besar belanja konsumsi? Yaitu rumusnya C sama dengan 300 plus 0,60 YD atau C sama dengan 300 plus 60 Y dikurangin T. Yaitu C 300 plus 0,60 tadi Y-nya udah didapat yaitu 2680 dikurangin T yaitu 300. 300 ditambah 1428 menjadi 1728. Jadi 0,60 ini langsung aja ditambah menjadi hasilnya 1428. C. Berapa besar nilai investasi? Yaitu I sama dengan 150 plus 0,5 Y. I sama dengan 150 plus 0,15. Tadi Y-nya 2680, jadi tinggal dikali aja. Jadi I sama dengan 150 plus 406. 150 ditambah 402 menjadi 552. Jadi gambar tingkat keseimbangan dalam satu diagram adalah sebagai berikut. Gambar dari persamaan AE 670 plus 0,75 Y. Kita lanjut ke nomor 5.
Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q pangkat 2 dikurangin 24Q plus 200. Jadi A, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Pada tingkat produksi berapa unit gitu. Q yaitu kita menggunakan rumus Q sama dengan min B dibagi 2A. Yaitu min B-nya itu 24, yang ini yang min 24Q itu adalah B, dan dibagi 2 dikali A. A-nya di sini adalah Q, yaitu tanpa, kalau misalkan 1 itu nggak ditulis, jadi ini adalah 2 dikali 1. 24 dibagi 2 adalah 12 unit. Pada tingkat produksi ini ada 12 unit. B, hitung biaya total minimum. Biaya total minimum dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu YP sama dengan min kurung buka B pangkat 2 dikurangin 4 dikali A dikali C kurung tutup dan dibagi 4 dikali A. Di sini langsung ke rumusnya. Min B pangkat 2 yaitu min 24 pangkat 2 dan min 4 dikali A dikali C, yaitu 4 dikali 1 dikali 200. C-nya di sini adalah 200. Jadi kita dapat hasilnya 224 dibagi 4 yaitu 56. Jadi biaya total C minimum berada pada saat Q-nya itu 12 unit dan dengan nilai C-nya 56. C, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Di sini kita akan biaya tetapnya yaitu FC yaitu 200 dengan rumus C sama dengan Q pangkat 2 min 24Q plus 200. Biaya variabel terlebih dahulu ya, yaitu VC. VC Q pangkat 2 dikurangin 24Q. Jadi Q-nya ini adalah 1. Jadi langsung aja Q-nya 12 unit ya. 12 pangkat 2 dikurangin 24 kali 12 dihasilkan 144 min 288 menjadi min 144. Biaya rata-rata AC dengan C 56, yaitu C dibagi Q 56 bagi 12 4,6. Biaya rata-rata atau FC. FC ini FC-nya dibagi Q, yaitu F-nya tadi 200 dan Q-nya 12. Jadi hasilnya 12,6. Biaya variabel rata-rata yaitu AVC. AVC ini V dibagi Q, VC dibagi Q. Tadi VC-nya min 144 dibagi 12 yaitu unitnya menjadi min 12. D, biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Tadi kan unitnya 12 ya, kita tambah 4 yaitu 16. Jika Q-nya 16, maka C sama dengan Q pangkat 2 dikurangin 24Q plus 200. Jadi Q-nya di sini kita ganti 16, jadi 16 pangkat 2 dikurangin 24 kali 16 dan ditambah 200. C 256 didapat dari 16 kali 16 yaitu 256 dan dikurangin 24 kali 16 adalah 318 ditambah 200. Jadi ini tinggal dijumlah aja ya. Jadi hasilnya C sama dengan 72. Dengan rumus MC yaitu 72 dikurangin 344 ya. Ini kurang. Jadi hasilnya 416 dibagi 4 yaitu 4. Maaf salah. Jadi hasilnya MC itu 72 dikurangi 56. Ya kan, 56 ini terdapat dari biaya minimum. Ya, 72 dikurangi 56 adalah 16. 16 dikurangin 12 yaitu 4. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Oke, kita lanjut ke nomor 6.
Total penerimaan yang telah diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,5 Ki pangkat 2 dan plus 45 Ki. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan itu C sama dengan Ki pangkat 3 dikurangi 8 Ki pangkat 2 plus 57 Ki plus 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Oke, kita pakai rumus Pi R dikurangin C. R dikurangin C. R-nya tadi berapa? Min 0,5 Ki pangkat 2 plus 45 Ki. Sedangkan C-nya Ki pangkat 3 min 8 Ki pangkat 2 plus 57 Ki plus 2. Jadi kita di sini tinggal sama-samain aja ya variabelnya, yaitu min Ki pangkat 3 karena di sini tadinya positif menjadi negatif, yaitu negatif Ki pangkat 3 ditambah 8 Ki pangkat 2 dikurangin 0,5 Ki pangkat 2 dikurangin 57 Ki plus 45 Ki dikurangin 2. Jadi dihasilkan min Ki pangkat 3 ditambah 7,5 Ki pangkat 2 dikurangin 12 Ki dan dikurangin 2. Jika tadi yang terjual harga barangnya sebanyak 20 unit, jika Ki-nya 20 maka Pi-nya min 1, yaitu Ki-nya tadi 20 ya, diganti. Tadi kan rumusnya min Ki pangkat 3 ditambah 7,5 Ki pangkat 2 dikurangin 12 Ki dikurangin 2. Jadi di sini Ki-nya kita tinggal ganti ke 20 karena di sini meminta 20 unit. Min 1 dikali 20 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 20 min 2. Di sini dihasilkan 20 pangkat 3 yaitu min 8.000 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat 2 yaitu plus 3.000 dan 12 dikali 20 di sini min 240 dan min 2. Jadi kita langsung hitung aja ya, min 8 ditambah 3 dikurangi 240 dan dikurangi lagi 2. Itu menjadi minus, yaitu rugi. Ruginya di sini adalah minus 5.242. Kita lanjut ke Ki 30. Jika Ki-nya 30 maka Pi-nya min 1 dikali 30 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 30 pangkat 2 dikurangin 12 dikali 30 dan dikurangin 2. Jadi 30 pangkat 3 di sini menghasilkan minus 27.000 karena tadinya hasilnya minus 30 pangkat 3 ya. Jadi minus 27.000 ditambah 7,5 dikali 30 pangkat 2 hasilnya 6.750 dan 12 dikali 30 hasilnya 360 dan dikurangin 2. Jadi kita langsung jumlah aja ya, min 27.000 ditambah 6.750 dikurangin 360 dan dikurangin 2. Maka hasilnya adalah minus kerugian yaitu 20.612. Maka perusahaan mengalami kerugian jika hanya menjual 20-30 unit saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari soal-soal ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.